Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, ada saat-saatnya kami berada pada titik yang paling rendah dari hidup kami. Rasa putus asa, rasa kecewa, rasa marah, seperti tak ada harapan. Seperti tak ada jalan lagi, jalan buntu ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Tapi Putramu Yesus selalu memberikan harapan kepada kami. Tak pernah tidak ada jalan. Bantu kami ya Bapa, baik kami sendiri maupun orang-orang lain yang mengalami ini. Kau kuatkan, Kau teguhkan untuk tetap bertahan dan menyandarkan diri hanya padamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, hari ini kita melihat dalam Injil Yesus menyembuhkan seorang yang penuh kusta. Pernahkah Anda melihat orang sakit kusta? Saya pernah mendatangi suatu panti orang kusta. Ya. Dan jujur kalau katakan saya takut dan saya merasa was-was ketika akan masuk ke rumah sakit kusta tersebut. Karena ada gambar memori-memori yang mengerikan tentang orang kusta, yang menularlah, yang menakutkanlah, dan seterusnya. Dan ternyata ketika masuk ke sana juga memang sungguh-sungguh cukup mengerikan dan menakutkan, karena ketika kita bertemu, jari-jari tangannya mulai putus, kukunya mulai nggak ada, ya, mulutnya bibirnya sudah mulai mengelupas, matanya kiri dan kanan juga, kelopak mata dan kelopak kirinya juga sudah mulai rusak, hidungnya sudah mulai hancur, ya, jari kakinya demikian juga. Dan pasti orang demikian tak pernah melihat cermin, karena dia akan menakutkan. Melihat dirinya sendiri dengan bentuk yang katakanlah bentuk yang destruktif, yang distraction, yang rusak gitu. Bukan hanya jelek tapi rusak. Ya. Dan orang itulah yang dianggap sebagai kutukan dari masyarakat. Bukan hanya sebagai orang yang mengalami cacat fisik yang pelan-pelan menggerogoti tubuhnya. Tetapi lebih daripada itu, dia disingkirkan oleh masyarakat. Disingkirkan dari masyarakat dan harus tinggal di tempat yang jauh dari masyarakat, ya. Di hutan sendirian. Bisa kita bayangkan perasaan orang yang mengalami yang seperti itu. Tak seorang pun berani dan mau melayani. Ya. Demikian lebih daripada itu, sebagai kutukan Tuhan. Orang yang berdosa, orang yang lemah, orang yang dia dikutuk oleh Tuhan. Bayangkan, dikutuk oleh Tuhan. Dianggap kutukan oleh Tuhan. Yang tak pantas dan tak layak di hadapan Tuhan. Jadi ada lapisan yang seluruh lapisan itu, lapisan fisik, lapisan psikologis, lapisan spiritual. Ya. Jadi kita bisa bayangkan orang yang mengalami seperti ini pasti mengalami titik-titik di bawah ketidakberdayaan, ketidakmampuan, disingkirkan, dijauhkan, ya, keputusasaan, hopeless. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, meskipun sekarang sudah mulai diketemukan karena penyakit-penyakitnya, tetapi masih ada di beberapa tempat yang penyakit kusta ini masih ada. Dan setelah sembuh bisa sembuh. Tapi setelah sembuh pun orang masih trauma, masih takut untuk bersalaman. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih, ya, ini pengalaman seperti ini pengalaman yang sangat mengerikan dan sangat menakutkan dan sangat tidak memberikan harapan sama sekali. Dan sekarang mungkin boleh dikatakan kalau bisa disamakan dengan orang yang kena HIV, ya, yang pelan-pelan anggota tubuhnya mulai digerogoti, mulai kurus, mulai kering, ya, tidak ada kehidupan, tidak ada kegembiraan, tidak ada sukacita, tidak ada, ya, merasa diri disingkirkan dan sungguh, ya,
merasa juga terkutuk karena mungkin melakukan tindakan-tindakan yang berdosa yang bertentangan dengan Tuhan. Bisa saja begitu, dia merasa sendiri. Meskipun tidak selalu demikian, karena bisa aja dia jadi korban dari penularan, bisa jadi gitu kan. Tapi itulah, sampai sekarang belum ada obatnya. Ya, meskipun sudah ada, tapi dengan harga yang mahal, dengan kesulitan yang tingkat, dan belum tentu juga sembuh dan seterusnya. Saudara, ketika orang berhadapan demikian, pasti dia merasa putus asa. Maka ketika si kusta ini bertemu dengan Yesus, dia tersungkur di depan kaki Yesus. Tersungkur, sekali lagi kata penting, tersungkur di sini depan kaki Yesus. Dan bertanya, Yesus, jika engkau mau. Jika engkau mau. Orang yang mengalami titik seperti ini, mengalami keputusasaan. Jika engkau mau. Dan Yesus dan Tuhan, saya mau. Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang dengan kerendahan hati yang dalam, tersungkur di depan kaki Yesus. Dan dia tidak menolak, tidak bisa, bahkan tidak bisa menolak permintaan orang yang mau dibebaskan dari belenggu-belenggu ketakutan, kemiskinan, belenggu-belenggu ketidakberdayaan, tiada harapan. Tuhan tidak bisa menolak. Maka ketika ditanya demikian, Yesus mengatakan, saya mau. Ya, dan inilah sikap Tuhan kepada kita. Sikap Tuhan kepada kita untuk membebaskan kita dari berbagai macam belenggu-belenggu apa saja, kusta, kayak penyakit apapun yang sekarang ini, virus atau apalah, HIV bahkan, ya, kanker bahkan, ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, tentu ada proses-proses yang tidak bisa sekali jadi demikian. Tentu ada suatu proses yang tidak mudah. Orang bergelut dengan diri sendiri, orang protes, orang marah kepada Tuhan. Kenapa saya demikian? Kenapa harus begitu? Kenapa demikian? Pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita sendiri tersudut, ya, oleh pikiran, perkataan-perkataan negatif yang kita miliki. Ketika kita mengalami kanker, shock. Kanker apa? Kanker leukemia, kanker payudara, kanker getah bening, semua itu semua. Ya, saat-saat seperti itu orang mengalami titik-titik jenuh, ya, titik-titik bosan, titik-titik ketidakberdayaan, cuci darah berkali-kali dan berkali-kali, ya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya hanya mengatakan, dan kita juga harus mengatakan, bahwa Tuhan tidak pernah menolak. Tetapi sekali lagi Tuhan juga punya rencana yang mungkin lebih indah dengan pengalaman seperti itu. Dia tidak selalu mau, atau bukan mau menyembuhkan, tetapi bukan hanya menyembuhkan fisik, mungkin menyembuhkan jiwa. Ya. Dan titik inilah jadi suatu katakanlah suatu lompatan. Kita tidak hanya terpaku pada titik fisik, titik psikis, tapi titik lompatan, titik spiritual, titik kedalaman. Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan jiwa kita. Nah, disinilah ada suatu lompatan-lompatan yang seringkali harus kita imani, kita jalani, dan kita berani melompat kepada sesuatu yang tidak kita ketahui apakah iya atau tidak. Tapi Tuhan mengatakan, aku mau, dan Tuhan mau supaya kita melompat dari fisik ke psikis, dari psikis ke spiritual. Tuhan mempersembahkan, lalu itulah yang mungkin kita sebut dengan tersungkur di depan kaki Yesus. Ya, saya yakin ketika si kusta ini berada bukan di bersama orang lain, tetapi ya di luar masyarakat. Dan Yesus mendatangi dia, dalam tanda petik. Mendatangi dia orang tersebut, karena tidak mungkin dia berada di kota bersama orang banyak. Ya, maka Yesus mendekat kepada dia. Ya. Semoga kita sendiri coba, apa kusta-kusta dalam hidupku? Bentuknya seperti apa? Apakah saya pernah putus asa?
pernah kecewa, pernah marah, seperti tidak ada harapan, bertahun-tahun menghadapi penderitaan yang harus kita tanggung, ya, diterima dan seterusnya. Sekali lagi, selalu ada harapan di kaki Tuhan. Mungkin Tuhan meminta kita untuk melompat. Buatlah lompatan. Duduk dekat kaki Yesus dan tersungkur. Karena seringkali kesombongan, keangkuhan kitalah yang menjadi penghambat kesembuhan batin kita. Mungkin keberdosaan kita, mungkin sekali lagi, yang membuat kita tidak mau dan tidak mampu untuk tersungkur di depannya. Semoga Anda dan saya dan kita semua tidak harus sakit kusta untuk tersungkur di depan kakinya. Tetapi ketika kita merasakan ketidakberdayaan hidup kita, kemiskinan hidup kita, ketidakmampuan kita, dengan rendah hati belajar untuk tersungkur di depan kaki Yesus, di depan kaki Tuhan. Semoga Anda dan saya bisa dan dapat menghancurkan gunung-gunung kesombongan, menghancurkan jalan-jalan yang berliku-liku, menambal jalan-jalan yang berlobang-lobang, yang minder, yang takut, yang gelisah, yang cemas, yang merasa tidak ada harapan sama sekali. Semoga Anda tetap berharap. Ketika tidak disembuhkan, pasti ada satu elemen lain, suatu lapisan lain yang Tuhan mau kehendaki, yaitu lapisan spiritual, supaya kita menyandarkan diri kepada Tuhan. Dalam bacaan pertama hari ini, kitab surat Yohanes mau mengatakan kepada kita, yang mengalahkan dunia adalah iman kepada Yesus sebagai Tuhan. Semoga Tuhan memberikan iman itu kepada Anda dan kepada saya. Amin. Allah Bapa di surga, tambahkanlah iman kami yang rapuh, yang tak berdaya ini, sehingga kami berani mempersembahkan diri kami seluruhnya, kekurangan keterbatasan kami kepadamu dalam kuasa-Mu. Berkat-Mu ya Bapa atas kami semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.